Di tengah kegelapan, Natal mengingatkan kita bahwa akan selalu ada terang yang tetap menyala. Mungkin tahun ini tidak seperti yang kita bayangkan, tapi ketahuilah bahwa terang itu ada. Sesuatu yang lebih besar, sebuah hadiah, sebuah janji yang pada akhirnya dapat membuat kita berkata, finally, doa itu terjawab. Finally, ada pemulihan dalam hubunganku. Finally, ada breakthrough dalam keuanganku. And finally, aku bisa berharap lagi. Karena aku tahu, seorang anak telah lahir untuk kita. Diberikan untuk kita, dan namanya disebut Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Joy to the world. Joy to the world, the Lord is And all the earth. Let earth receive her King. And let every heart, come on. Let every heart prepare Him. Heaven and nature we sing. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. To the earth. Come on, let's sing. Joy to the earth. Our Savior reigns. The Savior. We declare. Let all their songs implode. What fields and floods. While fields and floods, rocks, hills And and we repeat the sounding joy. repeat the sounding joy. We repeat the sounding joy. Come on. We repeat the sound. Rejoice. Joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Hey, come on. Joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Oh, my soul, we bless. Oh, my soul, bless His name. All that is We sing within the me joy of the say, Lord. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Come on. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Let it rise up, let it rise up like a river overflowing. Holy Spirit, let it pour out, let it pour
ditinggikan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Raja damai, kami datang Tuhan. Come on. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Say Gloria. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di dalam jalannya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujian. Gloria. Tuhan kita, Tuhan yang besar. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di dalam jalannya. Gloria. Say Gloria. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan tingginya. Gloria. Terpujilah Tuhan kita. Semua saudara. Dia layak-layak untuk ditinggikan. Amin. Terpujilah Kau Tuhan. Allah segala pengharapan. Come on. We give you glory. Come on. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise for Gloria. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise for Gloria. We give you glory, We give you honor. we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas Say segala. glory, glory. Gloria. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujian. Gloria. Gloria. Haleluya. 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 Benar Tuhan, Gloria, glory in the highest. Hanya Engkau Tuhan, satu-satunya Tuhan yang kami puji dan kami sembah. Dan Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk Natal yang terindah ini. Natal yang sangat terhebat untuk kami Tuhan. God, we know that nothing is impossible in your name. The things that we have experienced this year, Jesus, it is only by your grace only, Jesus. Sekarang Tuhan kami mau meninggikan nama-Mu. Kami mau declare bahwa Engkau lah Raja di atas segala Raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Tuhan
Tuhan yang menyelamatkan, Tuhan yang membebaskan, Tuhan Allah Bapa yang baik dan pemberi untuk kami. We thank you Jesus. Oh glory in the highest, Jesus. In the darkness we were waiting without hope, without light, till from heaven you came running. There was mercy in your eyes to fulfill the law and prophets. To a virgin came the word, from a throne of endless glory to a cradle in the dew. Oh, we praise your name. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Jesus, to reveal the kingdom coming, to reveal the kingdom coming, and to reconcile the lost, to redeem the whole creation. You did not despise the cross, for even in your suffering, you saw to the other side. Knowing this was our salvation, Jesus, for our sake you died. We praise the Father, praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, praise the Spirit, three in one. The God of majesty, we praise forever. Oh, we praise the Father, we praise the Father, we praise the Son, praise the Spirit, three. God of glory, God of glory, majesty, we praise forever to the King of Kings. Jesus, in the morning that you rose, all of heaven held its breath, till that stone was moved for good, for the Lamb had conquered death, and the dead rose from their tomb, and the angels stood in awe, for the souls of all who'd come to the Father are restored. And the church of Christ was born, and the Spirit lit the flame. Now this gospel truth of all shall not kneel, shall not fade, but His blood, oh God. In your name, Jesus, we are free. In freedom I am free, for the love of Jesus Christ, who has resurrected me. Oh, we sing praise.
lifted up in this place. Oh God, come on. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. You are glorified, be glorified And magnified. and magnified. Oh God, I worship you. Oh God, and oh God, I worship you. Oh Jesus, oh we worship you, God. You are glorified, be glorified, magnify your name, magnify. Oh God, I worship you. Come on and declare, oh God, and oh God, I worship you. Oh God, I worship you. You are glorified, you are magnified, Jesus. Oh God, we worship you, Lord. Come on, declare, I worship you. Oh God, oh God, I worship you. With everything we are, Jesus. Kami menyembahmu Tuhan. Kau dimuliakan, be glorified, be glorified and magnified. Oh God, we worship you, Jesus. Oh God, oh God, I worship you, oh Jesus. Oh God, the name above every other name. You are glorified, glorified, magnified, Jesus. Come on, we declare, oh God, we worship you, we worship you, Lord. Oh God, oh God, I worship you, Jesus. Oh God, I worship you. Be glorified, be glorified, or magnified. Be glorified, come on. Be glorified and magnified. Be glorified. You are magnified. Come on. And magnified. Oh God, I worship you. We worship you, Saudara, kita ada di tempat ini bukan untuk kita tapi untuk Tuhan. Amin. Mari senangkan Dia. Mari kita nyanyikan sekali lagi. Oh God, we worship you. Mari saudara, puji Dia, sembah Dia, tinggikan Dia. Dia ada di tengah-tengah kita. I worship Amen. you. And oh God, I worship you. Oh, we worship you. Be glorified, magnified. And oh God, I worship you. Oh God, and oh God, I worship you, Jesus.
Jesus, oh God. And oh God, come on. I worship you, oh Jesus. The name above every other name we glorify and mag. Oh God, I worship you, God. And oh God, I worship you, Jesus. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Be glorified. Be glorified and magnified, Jesus. Come on. Be glorified. Be glorified. Magnify your name. Oh God. Oh God. I worship you. Kami menyembah Kau Tuhan. Kau Raja di atas segala raja. Kami tinggikan Engkau, kami muliakan Engkau. Oh, Engkau ditinggikan, diagungkan. Kaulah pusat dari apa yang kami lakukan pada hari ini. Terpujilah Kau Tuhan Allah kami, Raja dan Juru Selamat kami. Haleluya. Saudaraku, Yesaya 61 mengatakan, Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang yang berkabung. Dan saya percaya bahwa firman ini adalah untuk setiap kita. Oh, sungguh-sungguh Tuhan memberikan kabar baik kepada setiap kita. Bagi saudara yang sengsara, saudara yang sedang mengalami remuk hati, ada pembebasan, ada kelepasan, ada rahmat Tuhan bagi setiap kami, bagi setiap kita. Bapak, kami mau menyambut firman ini. Kami mau percaya ini Tuhan, bahwa Engkau melepaskan kami, Engkau membebaskan kami. Engkau membawa kami ke tempat yang Engkau sediakan. Tempat yang indah bersama-sama dengan Engkau. Yang penuh dengan hal-hal baik Tuhan bagi kami. Kami memberikan segala hormat dan kemuliaan kepadamu. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, namamu ditinggikan. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 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 Selamat, silakan duduk saudara. Selamat Natal bagi kita semua. Saya mau menyambut setiap saudara pada malam hari ini, di malam yang indah ini. Bersama-sama sebagai keluarga rohani kita merayakan Natal di malam Natal ini. Saudaraku, saat ini setiap kita melihat suasana Natal yang penuh dengan pohon dan hiasan yang indah. Lampu warna-warni yang meriah. Dan suasana yang penuh dengan kegembiraan. Natal dengan hiasan lampu dan dekorasi yang meriah. Seperti yang kita lihat sekarang adalah hal yang berkembang sejak akhir abad ke-19 hingga pertengahan abad ke-20. Itu mulainya. Hampir 2000 tahun setelah kelahiran Yesus. Jadi pada awalnya tidak demikian, bukan? Sangat berbeda dengan Natal yang pertama kali. Ketika pribadi yang kita rayakan, yaitu Yesus lahir ke dunia. Karena itu di tengah-tengah
suasana sukacita dan kegembiraan yang luar biasa ini, saya mau ajak setiap kita untuk kita melihat Natal pada mulanya, pada awalnya, pada waktu Yesus lahir. Di kitab Lukas 2 ayat 1 sampai 7. Mari kita lihat bersama-sama saudara. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi gubernur di Syria. Lalu semua orang pergi mendaftarkan diri, masing-masing ke kotanya sendiri. Yusuf pun pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, untuk mendaftarkan diri bersama Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Ia membedungnya lalu membaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di penginapan. Kita lihat sebentar gambarnya. Dan gambar ini ternyata terlalu indah daripada yang aslinya. Tetapi inilah paling tidak bisa jadi gambaran bagi kita. Bahwa Yesus lahir di kandang ternak di Bethlehem. Dan dibaringkan di dalam palungan yang merupakan tempat makan ternak. Dan kalau saya bicara mengenai ternak, artinya itu bisa sapi, bisa keledai, bisa domba. Memang bukan pet sih saudara. Jadi nggak ada dogi saudara di situ ya. Bagi saudara penggemar dogi tidak ada itu. Tapi Yesus lahir dan dibaringkan di palungan yang merupakan tempat makanan ternak. Saudaraku, juru selamat dibaringkan di palungan. Dan itulah situasi Natal yang sesungguhnya. Saudara, saya punya satu udel yang tempat makannya itu, sorry ya saudara yang menyukai, saya juga suka karena anak saya. Tapi tempat makannya itu, saya nggak mau campur dengan piring saya, betul nggak? Atau saudara campur ya? Kan ada air liurnya di situ. Tempat makannya kalau tidak dicuci, tetap aja. Dan di situ juru selamat kita dibaringkan, saudara. Juru selamat kita dibaringkan di palungan. Dan situasi ini mempunyai dua ciri. Ciri yang pertama, saudara, palungan tempat makan binatang kan bukan binatang, hewan, saudara. Seperti tadi saya katakan bisa sapi, bisa kuda, bisa domba. Palungan merupakan tempat yang kotor, tempat yang jorok, tempat yang bau. Itulah dia. Dan Yesus, raja, tidak lahir di kamar hotel yang mewah, tidak lahir di istana yang megah, tetapi dia lahir di kandang ternak dan dibaringkan di dalam palungan. Tempat makan ternak yang kotor. Apa artinya? Bagi saya, sesederhana Kristus mau menyatakan bahwa dia tidak alergi dengan kekotoran dunia. Dia sengaja memilih tempat yang paling rendah, paling kotor, paling tidak layak untuk menjadi titik awal kehadirannya. Sekali lagi saudara, juru selamat kita berasal dari palungan.
Dan hari ini, kandang itu bukan lagi di Bethlehem. Kandang itu saat ini menjadi simbol dari hati kita. Mungkin hati kita kotor, jorok, penuh rasa malu, masa lalu yang kita tidak ingin ingat, yang ingin kita kubur dalam-dalam, kebiasaan dosa yang menjijikan, atau luka batin yang bernanah. Mungkin hati kita pada saat ini kotor. Dan seringkali kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, jangan masuk ke dalam hatiku. Hatiku kotor. Tunggu ya Tuhan, aku bersihin dulu. Baru setelah bersih, Engkau boleh masuk. Saudaraku, sebagaimana Kristus tidak alergi dengan kekotoran dunia, Kristus tidak alergi dengan kekotoran hati kita. Amin. Dia tidak menunggu hati kita bersih dulu, baru dia mau hadir. Kristus datang justru untuk membersihkan kekotoran hati kita tersebut. Saudara, Natal yang sesungguhnya bukan tentang kita mendekorasi rumah agar terlihat indah. Natal yang sesungguhnya adalah keberanian kita untuk membuka pintu ruang hati kita yang kotor dan mengizinkan Yesus masuk ke situ. Dan dia tidak akan jijik. Dia nggak akan tutup hidungnya karena bau. Justru dia akan mengubah kandang, dia mengubah hati yang bau dan kotor itu menjadi tempat tinggalnya, menjadi ruang maha kudusnya. Kita boleh tentu dan puji Tuhan untuk perayaan kita hari ini. Kita boleh merayakan Natal di gereja yang indah seperti ini. Tetapi yang terpenting, kita perlu merayakan Natal di hati kita yang berantakan dengan mengizinkan dia masuk ke dalam hati kita. Karena Yesus mau masuk ke tempat yang paling kotor dari hidup kita. Yesus mau masuk ke tempat yang paling kotor dalam hidup kita. Untuk membersihkan dan memulihkannya. Itu pelajaran pertama yang saya dapat. Pelajaran yang kedua yang saya dapat, saudara. Mengenai situasi waktu Yesus lahir adalah mengenai Bethlehem. Yesus lahir di Bethlehem. By the way, Yesus lahirnya tuh bukan bulan Desember. Oke? Kita buatnya jadi Desember. Gak apa-apa juga kan? Tapi sesungguhnya Yesus itu lahir di antara bulan September atau Oktober. Gitu. Dan di dalam bulan-bulan tersebut, cuaca malam di Bethlehem tetap cukup dingin. Ya nggak dingin-dingin amat gitu ya. Sekitar 10 sampai 15 derajat kalau di luar. Berlawanan dengan palungan tempat Yesus dibaringkan. Palungan tempat Yesus dibaringkan itu hangat. Kenapa begitu? Ada jerami dan banyak hewan di situ yang memberikan kehangatan. Secara kontras, saudara, dunia yang dingin menolak Maria dan Yusuf. Kan ditolak mereka kan? Susah banget cari tempat untuk mereka bisa menginap. Dunia yang dingin menolak Maria dan Yusuf. Tetapi malaikat menyatakan kabar sukacita yang menghangatkan hati. Jadi di tengah penolakan dan dinginnya dunia, Kristus dari palungan menghadirkan kehangatan kasih-Nya. Saudara,
Tanpa Kristus, hati kita dingin. Mungkin wujudnya kesepian di tengah keramaian. Mungkin wujudnya kering secara rohani. Meskipun aktif dalam kegiatan gereja. Mungkin wujudnya kehampaan, kekosongan. Meski kita berkelimpahan secara materi. Tanpa Kristus, hati kita dingin. Dan Dia, Yesus, mau lahir di hati dan kehidupan kita yang dingin tersebut. Dia mau menghangatkan kita dengan kehangatan kasih-Nya. Kasih-Nya untuk kita terima, untuk kita alami, untuk kita rasakan. Bukan cuma dipahami sebagai konsep. Tapi untuk betul-betul kita alami, kita nikmati. Saudara, kehangatan kasih Kristus menerima kita tanpa syarat. Inilah sifat kasih Allah yang tidak bergantung kepada performance kita. Kepada performance kerohanian kita. Betapa baiknya kita, betapa salehnya kita, betapa taatnya kita. Enggak ada urusannya dengan itu. Dia menerima kita tanpa syarat. Kehangatan kasih Kristus. Yang kedua, menghibur dan menenangkan. Kasih Allah selalu memberi penghiburan. Khususnya di dalam kesedihan, pergumulan, atau kecemasan. Dan kita tahu banyak bagian dari kitab Mazmur yang menyatakan hal-hal ini. Bahwa kasih-Nya menghibur dan menenangkan. Yang ketiga, kehangatan kasih-Nya itu dekat. Personal. Menandakan kedekatan dalam hubungan. Allah kita bukan Allah yang jauh, bukan Allah yang dingin. Tetapi Dia dekat, Dia peduli, Dia aktif, mau terlibat di dalam hidup kita. Dan yang keempat, kehangatan kasih-Nya itu mengubah hati kita. Melunakkan hati kita, membuat kita bertobat, mengubah sikap kita, dan menolong kita meresponi kasih-Nya tersebut dengan kita juga mengasihi Dia. Itulah yang dilakukan oleh kehangatan kasih Kristus. Kehangatan kasih Kristus secara personal. Artinya bagi setiap kita, bagi setiap saudara. Memberi kedekatan, penerimaan, penghiburan, dan transformasi, perubahan hidup. Saya berdoa kita menerima dan mengalami kehangatan kasih Kristus di Natal tahun ini. Kehangatan tersebut dimulai dari hati yang dijamah oleh kasih Kristus, tapi kemudian meluap keluar ke komunitas, ke gereja, sebagai keluarga rohani di mana kita ada. Gereja adalah perpanjangan kehangatan palungan Bethlehem. Gereja seharusnya menjadi tempat kehangatan dan penerimaan. Gereja perlu menjadi tempat yang aman. Gereja perlu menjadi tempat di mana kita saling membangun, saling menguatkan dalam iman, saling berbagi suka maupun duka, dan bertumbuh bersama-sama. Saya mau mengatakan kepada kita semua, izinkan saya mengatakan ini. Gereja ini, gereja di mana saudara menjadi bagian daripadanya. Atau kalau saudara tamu, saya mau menyampaikan kepada saudara, bahwa gereja ini bukan merupakan keluarga rohani yang kaku dan dingin. Bukan.
tetapi hangat. Pribadi yang penting, bukan program. Inklusif, melibatkan, ayo semua ikut, bukan eksklusif. Relational, bukan transaksional. Gereja ini merupakan keluarga rohani yang hangat. Kemarin waktu persiapan hari ini, saya hadir dari sore sampai malam, mereka menyiapkan semuanya. Dari lantai lobi, di mana saudara menikmati hidangan, di mana kita bisa bersekutu bersama-sama, sampai ke lantai 3 ini. Saudara, kemarin nih, dari sore sampai malam, kira-kira ada hampir 100 orang. Dari anak kecil, anak muda, sampai orang tua yang mengantar anaknya. Semua bersuka cita, bersemangat, bergairah untuk apa yang akan kita lakukan pada saat ini. Itu kenapa saya mau berterima kasih kepada setiap volunteers yang membuat semua ini terjadi. Inilah gereja. Ada kehangatan di sini, saudara. Kemudian dekor. Kita lihat semua dekornya, betul? Saudara, kita nggak bayar orang untuk ngedekor gedung ini. Gedung ini didekor oleh volunteers, oleh saudara sendiri, buat saudara juga. Karena kita keluarga. Dekor ini dikerjakan secara luar biasa. Dan itu tidak mungkin terwujud kalau kita bukan keluarga, saudara. Jadi saya juga mau terima kasih sekali untuk setiap volunteers. Untuk Ibu Nadia dan tim. Yang membuat dekor yang luar biasa ini semua kita bisa nikmati. Dan sungguh-sungguh saya mau menyatakan kepada saudara, kehangatan kasih Kristus perlu memenuhi kita. Dan kemudian memancar keluar menjadi kehangatan di dalam gereja, di dalam keluarga rohani. Sekali lagi, ini semua bisa terjadi karena dikerjakan oleh anggota keluarga yang bersemangat dan yang hangat. Karena itu saudaraku, mari tentu kita menerima kasih Tuhan di dalam hidup kita. Nah, sebagai gereja, di sini ada dari Kuningan, dari Serpong, dari Kelapa Gading, dari Bogor, dan Pak Jo, Bu Lilis mewakili dari Makassar, dari Bekasi. Mari kita menjadi keluarga rohani yang penuh kehangatan kasih Kristus. Dengan Kristus yang selalu jadi pusatnya. Amin. Amin. Kita bersama yang melakukan itu dan membuat itu terjadi. Mari kita menjadi gereja, menjadi keluarga rohani yang penuh kehangatan kasih Kristus. Di mana setiap kita diterima dan menerima. Di mana setiap kita dikasihi dan mengasihi. Di mana setiap kita dihibur dan menghibur. Di mana setiap kita dibangun dan membangun. Bapak, aku berdoa, jika ada dari kami pada saat ini merasa hati kami kotor, hati kami dingin, untuk orang seperti itu engkau datang. Jika saudara merasa kotor, atau jika saudara merasa kering, dingin, kosong, mari terima Dia, Yesus, Juru Selamat, di dalam hati kita. Dia tidak alergi
dengan kekotoran kita. Dia mau masuk dan membersihkan hati kita. Karena itu saya mau mengundang saudara untuk menerima Yesus. Meminta Yesus masuk dan tinggal di dalam hati saudara. Memberikan kehangatan kasih-Nya bagi saudara. Jika itu saudara, boleh taruh tangan saudara di dada kiri saudara. Tuhan, hidupku kotor, hatiku kering dan dingin. Dan aku mau mengundang Engkau masuk, tinggal, menjadi Tuhan dan Juru Selamat di dalam hatiku. Membersihkan hatiku, memberikan kehangatan kasih-Mu ke dalam hatiku. Mulai hari ini, Yesus Tuhan, Engkau Tuhan dan Juru Selamat hidup. Dan Tuhan, aku berdoa untuk orang-orang yang mengambil keputusan ini dan juga untuk setiap kami. Biarlah kasih Kristus memberi kehangatan kepada kami. Biarlah kasih Kristus memberi kehangatan kepada setiap pribadi, kepada setiap keluarga. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, aku juga berdoa. Mungkin kami punya pengalaman yang tidak enak dengan gereja atau keluarga rohani. Tetapi Tuhan, aku mau berdoa pada saat ini. Aku mengundang kasih-Mu, kasih Kristus, memberikan kehangatan kepada keluarga rohani ini. Aku minta di dalam nama Yesus, biar kasih-Mu memberi kehangatan kepada kami sebagai keluarga rohani. Membuat kami menjadi gereja yang penuh dengan kehangatan kasih Kristus. Satu sama lain, bagi orang lain, juga bagi orang-orang yang belum mengenal Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara, menjadi pribadi, dan mari saudara, kita buat gereja ini menjadi gereja yang berpusat kepada Kristus dan gereja yang hangat, penuh dengan kasih Kristus. Penerimaan, pengampunan, pemulihan, kasih, dan penghiburan bagi kita semua. Amin. Kita akan melakukan candlelight. Setiap kita bisa menyalakan lilin yang ada di kursinya. Kita bisa bangkit berdiri. Dan saya mau mengajak kita waktu kita menjanjikan lagu Malam Kudus. Saya mau dan saya berdoa, biarlah terang Kristus menerangi hati kita yang gelap, menerangi dunia yang gelap, dan membawa kehangatan kasih Kristus ke dalam hati dan dunia yang dingin. Anak-anak udah gak sabar. Ini diangkat, silakan. Ini silakan diangkat. All is bright.
Biarlah terang Kristus memberi kehangatan kepada setiap kami. Aku berdoa biar kami bertemu dan mengalami Yesus secara pribadi. Sehingga kami bisa mengalami kehangatan kasih-Mu itu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun juga yang menghalangi saudara menerima kasih Kristus, mari pada hari ini, pada saat ini, kita mengambil keputusan untuk menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan mengizinkan terang Kristus menerangi hati kita, memberikan kehangatan kepada setiap kita. Terima kasih Tuhan untuk terang-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 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 Silakan duduk saudara. Lampunya, lilinnya bisa dimatikan. Silakan. Cek. Selamat malam saudara. Shalom. Ya puji nama Tuhan. Finally, Yesus Kristus Juru Selamat dunia telah lahir saudara. Amin. Finally, kita dapat beribadah kembali Natal di tempat ini kembali saudara. Bukan hanya sama, tetapi saudara bisa rasakan lebih baik lagi. Puji nama Tuhan, kita bersyukur, beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya saudara. Amin. Mari kita lanjutkan ibadah kita dengan memberi saudara firman Tuhan dari Matius 2 ayat yang 10 dan 11. Demikian firman Tuhan. Ketika melihat bintang itu, mereka sangat bersuka cita. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, dupa, dan mur. Ini tentang 3 orang Majus yang melihat bertemu dengan Yesus Juru Selamat dunia. Apa yang mereka lakukan saudara? Mereka mengambil harta benda mereka. Itu artinya mereka mempersembahkan yang terbaik yang mereka miliki. Demikian dengan kita pada malam hari ini. Kita bersyukur, kita merayakan walaupun bulannya bukan Desember, tapi kita merayakan artinya kita mengakui Yesus Kristus Juru Selamat dunia telah lahir saudara. Amin saudara. Untuk itu kita mau memberikan yang terbaik buat dia. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Kasih-Mu yang penuh dengan kuasa. Yang bertindak Tuhan. Engkau turun dan lahir. Engkau berjalan di muka bumi. Dan Kau menyelamatkan kami dari perbudakan dosa. Kami bersyukur Tuhan. Dan biarlah malam hari ini Tuhan. Seperti 3 orang Majus itu. Kami mau persembahkan. Biarlah ini menjadi persembahan yang terbaik. Tuhan aku berdoa. Biar setiap tangan-tangan yang memberi. Kau berkati Tuhan. Kuduskan. Biarlah ini menjadi pelebaran bagi kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur. Kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, ada 2 buah pengumuman. Yang pertama, kalau saudara keluar ada spot-spot untuk foto. Di bawah juga ada. Di situ saudara bisa mengambil momen bersama Natal ini. Silakan saudara. Ya. Yang berikutnya, yang kedua adalah besok tanggal 25 Desember tidak ada kebaktian. Ya. Yang ada hari Minggu. Ya, setiap hari Minggu gereja tetap mengadakan kebaktian di jam yang sama, jam 9 dan jam 11.
di gedung ini, tetapi ruangannya di auditorium lantai lobi tempat kita fellowship makan bersama tadi. Demikian pengumumannya malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
Natal sekali lagi buat kita semua. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan lagu-lagu Natal, betul ya? Habis ini kita akan nyanyikan lagu-lagu Natal. Saya sungguh-sungguh berdoa biarlah saudara betul-betul mengalami dan menikmati Tuhan di dalam kehidupan saudara. Dan biarlah gereja ini, keluarga rohani ini menjadi rumah bagi kita semua yang penuh dengan kehangatan Kristus satu sama lain. Amin. Bapak, aku mengucap syukur Tuhan untuk setiap kami yang hadir. Ucap syukur untuk keluarga rohani ini. Ucap syukur Tuhan untuk Every Nation, Kelapa Gading, Serpong, Bogor, Bekasi, Kuningan. Ada yang saya lewat? Bagi keluarga besar Every Nation, bagi Every Nation Indonesia. Tuhan, aku berdoa biarlah gereja Every Nation menjadi sungguh-sungguh keluarga yang kami menerima satu sama lain, yang kami saling menghibur satu sama lain, dan bersama-sama kami bertumbuh melakukan apa, mewujudkan apa yang Tuhan panggil untuk kami lakukan bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Di tengah-tengah pergumulan umat-Mu, di tengah-tengah perjuangan umat-Mu, aku berdoa dan percaya bahwa penyertaan-Mu Tuhan membawa kami kepada kemenangan. Bahwa kami akan mengakhiri tahun ini dengan penyertaan Tuhan, dengan kekuatan yang dari Tuhan, dengan ucapan syukur kami kepada Tuhan. Aku berdoa biarlah Tuhan memberkati kami. Aku berdoa biarlah kami mengakhiri tahun ini dengan menikmati sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan, dan berkat Tuhan bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah sukacita dan damai sejahtera Tuhan Yesus memenuhi kami, memenuhi keluarga kami di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kegembiraan yang dari Tuhan, sukacita yang dari Tuhan berlimpah atas kami di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kehangatan kasih Kristus memenuhi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 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 Mari kita nyanyikan. Joy of the Lord is my strength. Come on, we sing. Joy of the Lord, joy of the Lord is my strength. We bless. Oh my soul, bless His name. All that is within me say. Oh my soul, bless His name. All that is within me say. Oh my soul, bless His name. All that is within me say. Joy of the Lord is my
semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.